Untuk usaha es ini ya sempat jatuh juga. Saya yang bekerja keras, saya yang memulai, saya yang menciptakan, saya yang membuat, orang lain yang merasakan. Kenapa orang lain yang memanen? Dari situ kita kembalikan. Ternyata jalan yang di atas itu endingnya lebih indah. Yang namanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Allah memberi rezeki sesuai dengan takarannya. Ternyata benar. Dari perjalanan itu tercetuslah Ginastel. Walaupun sebelumnya saya juga punya nama sebelum Ginastel, tapi dari perjalanan itu terbentuklah Ginastel. Tapi seandainya tanpa perjalanan itu belum tentu ada Ginastel. Ternyata endingnya juga indah. Ini apa Bu ya? Ini checklist antrian kemitraan Ginastel. Masih 100 setan yang belum kami kirim. Dan ini antrian aja Bu segini Bu? Ya antrian segini. Berarti tiap hari harus ngecek kayak gini ya? Tiap hari itu mesti ada 5-6 deal kemitraan. Ya antri sampai ratusan ya Bu ya? Ya ratusan. Alhamdulillah. Jangan sampai berhenti juga ya Mas ya. Kalau per hari kita ngirim itu ada 6 sampai 8 gerobak yang kita kirim. Tiap hari 6 sampai 8 gerobak ya? Kita kirim. Halo, salam buktikan rasanya. Saya Kirnati Andrianto, dan istri saya Ratih Dewi Apriliana, pemilik Ginastel yang berada di Bugel, Pandian, Grogol, Sukoharjo, yang pasti beda dan unik sendiri. Kita Ginastel mulai awal dari 2021 September. Ya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah Ya. Ini awalnya gimana sih Pak ceritanya bisa jualan es teh? Yang pasti kita melihat pasar dulu. Karena waktu tahun 2020 itu banyak sekali viral es teh. Yang paling utama es teh Indonesia. Terus di Solo ada es teh Ibu Wagiem, terus es teh di Sarlegi, terus di dekat kita ada es teh di depan SMP 1 Grogol. Yang paling lain es teh di depan SMP 1 Grogol itu. Karena punya strategi khusus dia. Dan itu menjadi inspirasi kita. Ternyata ke belakangnya, ternyata es teh bisa naik daun. Dan kami berani mengembangkan produk kita sendiri sehingga kita bisa bersaing dengan yang lainnya. Kalau belajarnya dari mana Pak? Sebenarnya ini resepnya ada dari kakak. Karena kita juga punya usaha sebelumnya, kita punya usaha soto. Waktu itu usaha soto itu juga yang rintis kakak. Dan soto itu juga mempunyai teh yang mantap, enak juga. Dari situ saya meneruskan usaha sotonya dan saya juga meneruskan resepnya tehnya. Pas waktu awal jualan es teh ini ya Pak ya? Itu laku berapa Pak? Kita awalnya buka itu di Gemolong. Kita waktu itu bukanya waktu itu hanya 3 hari. Hari pertama itu hanya laku 3 cup. Hari kedua hanya laku 5 cup. Dan hari ketiga waktu itu laku 3 cup. Habis itu kita tutup sampai 4 bulan. Selama 4 bulan itu saya mengevaluasi tentang kualitas, rasa, dan strategi. Setelah 4 bulan saya evaluasi, saya pindah lokasi paling hanya jarak 10 meter. Itu di seberang jalannya saya pindah 10 meter. Dan setelah jualan 3 hari langsung meningkat penjualannya. Alhamdulillah waktu itu dalam 3 hari sudah laku di atas 100 cup. Dari situ kita semakin optimis untuk mengembangkan usaha minuman ini. Waktu itu kan masih sepi ya awalnya Pak ya? Iya. Apa yang buat Bapak bisa kembali lagi untuk menekuni bisnis ini Pak? Kita merubah strategi pemasaran kita. Pertama merubah strategi, terus merubah pasar. Kira-kira yang diterima pasar di mana? Ternyata waktu itu saya harus merubah yang saya unggulkan harus ke tehnya. Karena waktu itu juga kita sudah punya produk teh sama varian rasa. Habis itu kita unggulkan tehnya. Untuk varian rasa kita tidak terlalu unggulkan. Terus kita merubah di harga. Waktu itu memang teh masih harga 3.000, tapi varian rasa dulu masih 10.000, kita hajar ke 5.000. Dari situ ternyata penjualan meningkat. Tapi masih untung ya Pak itu Pak? Ya alhamdulillah masih untung, karena keuntungan kita 100% dari modalnya. Kita nilai jualnya 3.000, modalnya hanya 1.500.
Kalau sekarang ini Pak, rata-rata paling ramai berapa Pak? Satu outlet. Kalau dibilang rata-rata mungkin ratusan ya Mas. Karena satu dari berbagai mitra kita yang hampir 500 stand. Itu yang paling unggul sendiri mitra kita itu namanya Bapak Agus, itu per hari rata-rata 800 cup. Dan dia juga pernah tembus 1.200 cup per hari. Terus kita juga ada yang 600 cup. Dan juga ada yang masih 100 cup, ada yang masih 70 cup. Ya mungkin Ginastel mayoritas kalau di totalitas rata-rata ya di atas 200 sampai 300 cup per hari. Kalau sekarang nih Pak, ini sudah kisaran berapa ini? 500 ya. Kita sekitar 500 dan sekarang yang ngantri gerobaknya itu udah 100 lebih. 100 lebih? Iya, untuk ngantri gerobak. Kirim ya? Ya, untuk gerobaknya belum kita kirim karena memang ngasih proses di pengerjaan di 4 bengkel. Sampai kita tuh membuat gerobak di 4 bengkel. Ini Pak, paling jauh di mana Pak ini Pak mitranya? Papua. Kita yang paling jauh di Wamena, Papua. Wamena? Iya. Kita di Wamena, Papua itu juga asik-asik, seneng-seneng gimana ya. Karena waktu itu kita kirim ke sana itu biaya ongkirnya aja 2 juta. Biaya ongkirnya 2 juta. Dan di sana itu es tehnya itu dijual harganya 10.000 per cup. Memang di standarnya di daerah sana es teh 10.000. Nyangka nggak sih Pak jualan bisa sampai Saya jujur aja Mas, saya tuh tidak pernah menyangka akan seperti ini. Tapi alhamdulillah yang di atas mengendaki lain. Kita niatnya memang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, membantu sesama. Yang pasti membantu sesama. Seperti contohnya gini, kita tidak mau protes banyak pengangguran, tidak. Bagaimana kita menciptakan sebuah lapangan kerja. Tapi kalau kita hanya bicara banyak sekali pengangguran tanpa membantu mereka, kita juga sama aja, kita hanya protes. Tetapi dengan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, ternyata alhamdulillah kita diizinkan untuk membuka lapangan kerja. Dan dari kita punya karyawan itu hampir 70 karyawan. 70? Iya, terus dari 70 karyawan kita, terus dari mitra-mitra kita, itu disitulah perputaran perekonomian sangat besar sekali. Yang biasanya tidak mempunyai penghasilan, sekarang punya penghasilan. Yang biasanya toko-toko kelontong tidak terbeli gula plastik, sekarang ikut laku dari gula plastiknya, dari sirupnya. Dari situ perputaran perekonomian dari Ginastel ini besar sekali. Nah ini hanya dari UMKM, tapi setidaknya roda perputaran perekonomian sangat besar, sangat membantu mereka. Harapan ke depan untuk usaha ini apa Pak? Harapan terbesarnya kita yang satu melayani masyarakat sepenuh hati dengan memberikan rasa teh Ginastel yang khas. Ini impiannya apa nih ke depan ini untuk usaha ini Pak? semakin besar. Impiannya bagaimana kita bisa menjaga Ginastel dan mitra-mitra Ginastel bisa bertahan selama-lamanya. Pak, ini saya tadi melihat kok logonya beda ya Pak. Itu filosofinya apa Pak? Dari logo ini kita nggak mencerminkan teh ya. Kenapa ya? Kita dari logo ini tidak mencerminkan teh, seharusnya Ginastel kan teh, tapi kok kepala dua. Ini itu begini. Kita dari pengalaman kita, terus dari harapan kita, itu begini. Itu kenapa kok dua orang menghadap ke satu arah, arahnya sama. Itu begini, ketika kamu diberi sebuah amanah, tanggung jawab dan kepercayaan, kamu seharusnya bisa searah dengan misi, visi, searah tanggung jawabnya, amanah dengan yang memberi amanah dan tanggung jawab itu. Dan kedua, ketika saya jatuh, siapa yang akan memuatkan saya? Yang menguatkan saya ya istri saya, makanya 2 kepala. Terus Ginastel, kenapa harus 2? Karena Ginastel ini saudara. Karena yang menciptakan resep ini kakak saya. Dan yang mengembangkan saya, makanya kepala 2. Terus kenapa ikon kita lain daripada teh? Kenapa? Karena satu, kalau
ikon saya teh itu susah untuk dikenali atau susah diingat. Dan orang tidak ada penasaran. Makanya saya buat kepala 2. Orang pasti penasaran, ini Ginastel jualannya teh, kok ikonnya kepala 2, kok nggak nyambung? Itu pasti orang penasaran. Kenapa? Karena dari orang penasaran itu, orang pasti akan mencari tahu. Makanya Ginastel pasti dicari tahu dan orang penasaran. Itu di situ. Pas awal merintis usaha ini ya Pak? Ya. Itu pernah ada yang remehin atau rendahin nggak Pak? Ya, tetap itu. Ya, kalau ngeremehin sebenarnya nggak kelihatan. Kalau ngerendahin sebenarnya nggak kelihatan. Mungkin kalau dalam artian anggap aja tidak berpikiran bahwa bisa sebesar ini. Dan mereka mungkin hanya berpandangan bahwa hanya jualan es teh hasilnya nggak seberapa. Tetapi dari sebuah usaha ini sebenarnya bisa digali lebih dalam lagi. Usaha yang tidak akan pernah mati atau pupus itu hanya 3. Energi, pangan, sama air. Usaha 3 ini bisa ditekuni, insya Allah tidak akan pernah pudar. Tetapi Ginastel ini kan usaha air. Orang pasti membutuhkan. Hanya dari masa ke masa akan butuh inovasi. Tapi setidaknya dari kami Ginastel juga tidak tinggal diam tentang sebuah inovasi. Kita juga akan mengembangkan bagaimana kita meningkatkan kualitas, meningkatkan strategi kita, meningkatkan penjualan kita, dan kita meningkatkan bagaimana strategi marketing kita akan kita tingkatkan. Yang pasti kita menggabungkan konsep, strategi, progres, misi, visi kita jadikan satu. Yang pasti juga tergantung di atas juga. Dulu sebelum ada karyawan ya Pak ya? Iya. Itu dikerjain Sendiri. berdua? Ya semuanya Kita punya karyawan hanya 3. ya kita kalau Awal. untuk wilayah di Sukoharjo awalnya itu kita karyawannya 3. 3. Dan sampai sekarang karyawannya masih di kita ya, setia. Masih setia dengan dari kita. awal kita dulu bawa Itu ke sampai Ginastel. berapa Pak nambah karyawannya Pak? Sampai berapa mitra gitu Pak? Kita itu setiap nambah cabang selalu nambah karyawan. Nah, ini tipsnya apa sih Pak? Biar usahanya bisa jalan dan ramai seperti jenengan Pak. Kualitas rasa sebenarnya pertama. Ya. Sebenarnya begini. Kalau kita bilang tip itu begini. Kita pasrahkan sama yang di atas saja. Tetapi dalam hal kita bukan hanya usaha ya. Mau jadi karyawan, mau usaha atau mau apapun usaha. Itu ada yang namanya senjata. Kalau peribahasa mengatakan tentara perang tanpa senjata itu namanya bunuh diri. Tetapi ketika kamu berusaha atau usaha atau wira swasta atau jadi karyawan atau apa, kalau kamu tanpa senjata yang pas itu hanya akan buang-buang modal. Apa senjata utama kita? Itu nomor 1 paling utama kualitas. Yang kualitas ini apakah cukup? Ya itu sebenarnya kualitas itu senjata utamanya. Tetapi kalau bisa ditunjang satu harga yang standar atau murah, lokasi yang prospek atau strategis, pelayanan yang bagus atau maksimal yang membuat pelanggan kita puas. Nah, terus dengan menjaga kebersihan atau konsistensi itu juga akan cepat sekali untuk meningkatkan. Nah, dari situ kita mempunyai strategi bagaimana mitra-mitra kita yang mau bermitra kita membuat nih kamu harus mencoba nih Ginastel seperti ini. Kalian jangan hanya ingin bermitra berjualan es teh aja, tetapi nih kamu mencoba Ginastel seperti ini. Kalau Ginastel seperti ini, komentar kamu seperti apa? Kalau kamu sudah mempunyai komentar, kamu sudah mantap belum? Kalau kamu sudah mantap, ayo kita go ahead, bareng-bareng kita berjualan. Tetapi kalau kamu belum mantap, jangan kamu teruskan. Karena apa? Kamu tidak akan bisa fokus dalam usaha itu kalau kamu belum punya mantap. Mantap kan di sini apa? Kamu pilih kualitasnya dulu. Jika kamu berjualan tidak mengutamakan kualitas, kira-kira bisa bertahan enggak? Yang akan bertahan yang mempunyai kualitas.
Dan strategi ini yang selama ini kita pakai. Ada amalan tertentu yang sering dipanjatkan, Pak? Yang pasti setidaknya amalan yang paling bagus menjaga tali silaturahmi. Selalu menjaga tali silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang yang membenci kamu pun kamu harus bisa menjaga tali silaturahmi. Dengan orang yang tidak kamu kenal, kamu harus bisa menjaga tali silaturahmi. Dengan orang yang pernah bekerja sama dengan kamu, jangan pernah kamu memutus tali silaturahmi walaupun kamu sudah besar. Dalam usaha ini kan pasti ada pasang surut ya Pak ya. Nah ini jadi kan pernah ngalamin titik terendah nggak Pak? Sebenarnya kalau titik terendah sendiri sebenarnya pernah mengalaminya itu bukan suatu yang Fatal juga. fatal gitu enggak. Seperti perjalanan. Perjalanan itu dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti contohnya kita usaha kerjasama dengan orang lain. Kalau bilang ditipu enggak ya mungkin kita anggap aja enggak sesuai yang kita harapkan. Mungkin orangnya kerjasama dengan kita, orangnya enggak bertanggung jawab dengan kita. Terus contohnya itu barang kita itu seharusnya itu hak kita, tapi sama dia dimiliki dia dan dijual orang, dijual. Itu seperti itu. Kita menganggapnya ini sebuah perjalanan atau sebuah ujian. Saya tidak mau berpikir bahwa ini suatu masalah, enggak. Ini hanya sebuah ujian. Kalau kita ada ujian, kalau bisa jangan pernah takut. Karena apa? Ujian itu ada yang memberi, pasti ada jalan. Allah tidak akan pernah memberi atau membebani hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Yang pasti ada ujian, pasti ada jalan. Mungkin ada saran Pak buat pemula usaha Pak? Ya, yang pasti sebelum panjenengan terjun ke dunia usaha atau usaha apapun, yang penting satu, yang paling utama, semangat, tekad, kuat, totalitas, dan sabar. Kuasai emosi, jangan pernah mengutamakan emosi. Dan jangan pernah memandang rendah orang lain. Tetapi kamu harus rendah hati, tapi jangan pernah rendah diri. Itu modal utama mental kamu. Tapi yang pasti jangan pernah lupa sama yang di atas, yang menciptakan kamu, yang membuat kamu, yang akan menjadikan kamu seperti apa. Kalau kamu ingin cepat usaha kamu, cepat hasil atau kelihatan atau jaya, kamu harus mengutamakan itu tadi, senjata utama. Entah kamu mau jadi karyawan, mau jadi wira swasta, senjata utama itu paling utama. Nomor satu adalah kualitas. Kualitas itu paling utama. Mau jadi karyawan, kalau kualitas kamu bagus, kamu akan cepat naik jabatan, akan cepat jadi pimpinan. Ketika kamu wira swasta atau usaha, jualan apapun, kalau kamu kualitas nomor satu, kamu akan cepat berkembangnya. Nomor dua adalah kamu harus memperhatikan pasar. Pelanggan itu tidak jauh seperti apa yang kamu inginkan. Saya yakin 1001 semua ditanya pasti sama dengan apa yang kita inginkan. Pelanggan itu yang diminta adalah kalau jualan kuliner enak murah, kalau jualan barang bagus murah. Ciptakan suatu produk seperti yang kamu inginkan atau orang lain inginkan. Tetapi yang pasti semangat, ulet, kuat, sabar, totalitas. Jangan pernah memandang waktu. Totalitas, ketika kamu bisa bekerja di atas 24 jam, kerjakanlah. Karena apa? Manusia ada batasnya. Siapa yang menentukan batas? Ya kamu sendiri. Ketika kamu mempunyai batas itu, kamu akan mempunyai pengembangan. Batas saya sampai mana? Karena batas itu tidak terhingga, infinity. Itu tidak terhingga. Makanya kejarlah batas kemampuanmu.